warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teddy Supriyadi, SHIMAG, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan agama Islam. Di sini kami dari kelompok 6 dengan topik Islam dan Hukum dengan judul penelitian pandangan Islam tentang hukuman mati kepada tindak pidana pembunuhan berencana di Kecamatan Situraja. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Meka Nugraha, dan anggota saya, Saya Hani Fitriani. Saya Kelia Rani Dewi. Saya Indri Miani. Saya Uliamanda Syakila Wijaya. Pendahuluan, hukum pidana di Indonesia pada saat ini belum bisa diharapkan serta kurang memenuhi suatu keadilan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Karena meningkatnya suatu tindak pidana yang terjadi belakangan ini menjadikan hukum itu tidak lagi sebagai kontrol sosial, melainkan banyaknya orang-orang tertentu memanfaatkan hukum sebagai alat untuk berbuat kejahatan ini. Disebabkan karena kurangnya efek jera yang ditimbulkan oleh hukum pidana itu sendiri. Hasil dari analisa ini menyatakan bahwa ini di Indonesia masih menggunakan hukum pidana atau hukum positif yang bersumber ruh dan jiwa yang dibawa oleh penjajah, yaitu hukum negara Belanda. Hingga saat ini belum adanya suatu pembaharuan hukum pidana yang secara menyeluruh, melainkan hanya pembaharuan secara sebagian. Selanjutnya, hasil dari analisa juga menjelaskan bahwa pemberlakuan hukum Islam harus dipertimbangkan karena dalam hukum pidana Islam menurut analisa penulis, yaitu hukum Islam dapat memberikan suatu efek jera terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Maka dari itu perlu adanya resolusi hukum pidana dengan mengadopsi beberapa ruh dari hukum pidana Islam Harefa 2019. Penegakan hukum adalah suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi masyarakat, karena penegakan hukum merupakan menegakkan nilai-nilai kebenaran serta keadilan. Usaha mengatasi kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang termasuk bagian dari politik hukum Indonesia. Hal ini berhubungan dengan unsur dalam negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, hingga warga negara Indonesia. Banyaknya peredaran narkotika akhir-akhir ini telah menimbulkan banyak kerugian, tidak hanya kerugian secara ekonomi, namun juga kehilangan generasi bangsa, yaitu kehilangan akal sehat hingga menjadi korban jiwa. Berdasarkan keadaan ini, maka kebijakan aturan yang diambil oleh pemerintah dengan membuat sanksi hukum maksimal bagi pengedar maupun bandar narkoba dengan hukuman maksimal seumur hidup ataupun hukuman mati. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan fungsi testimoni terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dan perspektif BNN terhadap hukum mati bagi pelaku tindak pidana narkotika. Landasan teori. Pelaksanaan hukuman mati masih menjadi bahan perbincangan hangat bagi masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang beradab, hal ini karena negara Indonesia menganut paham Pancasila dan hal itu tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukuman mati diperlukan untuk masyarakat Indonesia. Hal tersebut terlihat dari beragam peraturan yang tercatat dalam kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan mengancam pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati. Pratama 2009. Sani dalam Harapah 2018 menjelaskan bahwa hukuman mati adalah salah satu hukuman yang tertua di dunia. Dalam sejarah, hukuman mati dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti hukuman pancung, hukuman dengan cara potong kepala seperti yang berlaku di Arab Saudi, sengatan listrik, yaitu hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik, dengan tegangan tinggi seperti yang diberlakukan di Amerika. Hukuman gantung, yaitu hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan seperti yang diberlakukan di Irak, Mesir, dan Malaysia. Hukuman tembak dengan hukuman cara tembak
jantung seseorang seperti yang diberlakukan di Indonesia. Dalam hukuman Islam mengenal salah satu jenis hukum Islamnya dinamakan jinayat. Secara etimologi, jinayat artinya seseorang atau sekelompok yang melakukan pelanggaran dalam mengambil hak Allah, hak sesama manusia, dan hak makhluk lainnya, akan mendapat hukuman pembalasan seimbang dunia dan akhirat yang berat dari Allah atas perbuatannya. Ketentuan-ketentuan hukumnya memberikan sanksi bagi pelakunya untuk menjalankan kisos, diyat, serta hudud. Harapah 2018. 1. Jarimah. Dalam bahasa Arab, jarimah merupakan sebutan untuk tindak pidana. Secara etimologis, jarimah berasal dari kata jarama, yajrimu jarimatan, yang artinya memotong atau berbuat. Selain itu, secara terminologis, jarimah juga berarti larangan oleh syara yang hukumannya ditentukan oleh Allah dan ditemukan oleh penguasa negara atau tajir. Dapat disimpulkan bahwa orang yang justru mengerjakan perilaku yang dilarang dan orang yang meninggalkan perilaku yang diperintah, maka ia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang ia perbuat dan apa ia tinggalkan pula. 2. Jinayah. Artinya kejahatan atau kriminal. Jinayah juga seringkali disebut sebagai hukum pidana Islam atau fiqh jinayah. Fikih diambil dari kata pakaha yafqahu fikhan yang artinya mengerti atau paham, sedangkan jinayah adalah sebutan bagi hasil perilaku seorang yang tidak baik dari apa yang ia usahakan. 3. Masyiyat. Masyiyat artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, sehingga artinya termasuk dalam ruang lingkup unsur perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh hukum. Hukum pidana Islam dan pengertian masyiyat juga artinya bahwa hukum yang berdasarkan pada aturan-aturan. Metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data secara sistematis, dan data yang ada adalah hasil dari wawancara dan dokumen serta tulisan lain yang terkait materi yang dibahas sebagai penunjang dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan. Pandangan ulama mengenai penegakan hukuman mati. Hasil wawancara menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 175 tentang kisos, hukum kisos artinya hukum yang harus setimpal atau seimbang. Apabila membunuh, maka harus dibunuh kembali. Di sanalah muncul hukuman mati. Menurut Islam, diperbolehkan diberi tindakan hukuman mati. Menurut pandangan ulama, hukuman mati masih menjadi pro dan kontra. Dan menurut HAM sendiri, pandangan tersebut kurang tepat, tetapi pemerintah sendiri tidak tegas dalam memberikan hukuman. Menurut kami, jadi menurut Islam, hukuman mati disebut kisos. Kisos artinya pembalasan atau utang nyawa dibayar nyawa. Dalam kasus pembunuhan ini, hukum kisos memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Di dalam Islam sudah diberlakukan hukuman tersebut, asalkan sesuai syarat-syarat wajib kisos. Orang yang membunuh sudah dibalik dan berakal, yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya. Pandangan ulama mengenai pembunuhan berencana. Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa menurut pandangan ulama, pembunuhan berencana termasuk kisos. Di Indonesia sendiri tidak memakai hukum Islam, tetapi memakai hukum positif, yaitu pasal tentang pembunuhan berencana. Apabila dia membunuh secara sengaja, maka hukuman mati atas umur hidup. Hukuman mati boleh dilakukan jika pihak keluarga korban tidak mau memaafkan. Sebaliknya, apabila pihak keluarga memaafkan, maka hukuman mati tersebut tidak berlaku. Menurut pandangan ulama dan Islam, pembunuhan berencana termasuk perbuatan kabadin atau dosa besar. Contohnya syirik, dosa kepada orang tua, zina, dan membunuh. Menurut kami, jadi pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, berdasarkan niat untuk menghilangkan nyawa korban yang disebabkan oleh kemarahan dan kejengkelan yang memuncak terhadap korban, yang disebabkan menipisnya keuangan, lingkungan masyarakat, dan perkembangan teknologi, yang termasuk faktor-faktor tidak langsung penyebab pelaku menyebabkan kejahatan ini. Pandangan ulama mengenai pengganti hukuman mati. Menurut hasil wawancara, menunjukkan di dalam Al-Quran,
hukuman mati boleh dilakukan dan berlaku jika pihak keluarga korban tidak mau memaafkan. Sebaliknya, apabila pihak keluarga memaafkan, maka hukuman mati tersebut tidak berlaku, tetapi harus membayar diat atau denda atau pengganti nyawa dengan cara memaafkan. Menurut kami, jadi di dalam Islam hukuman mati tidak berlaku jika keluarga pihak korban memaafkan tindakan pembunuhan tersebut dengan syarat harus membayar diat, yaitu sejumlah denda yang dikeluarkan oleh pelaku penganiayaan atau pembunuhan kepada korban. Tetapi jika korban tidak sanggup dengan ketentuan tersebut, maka hukuman mati tetap akan diberlakukan kepada pelaku pembunuhan berencana. Karena di dalam Islam, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jadi tergantung pihak keluarga korban memaafkan atau tidaknya. Pandangan polisi terhadap hukuman mati. Menurut hasil wawancara, menunjukkan diatur di dalam pasal 10 KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP. Hukuman mati termasuk ke dalam mengambil hak asasi manusia, tetapi karena di dalam undang-undang terdapat hukuman mati, maka dapat dilakukan. Hukuman mati diberikan kepada teroris, pembunuhan berencana, orang yang membahayakan negara, yang berdampak kepada orang banyak. Hukuman mati tepat diberlakukan di Indonesia, tergantung kasus dan perbuatan yang dilakukan. Jika upaya-upaya lain tidak dapat dilakukan, hukuman mati dapat digantikan dengan hukuman lain, yaitu melakukan mengajukan banding, diganti hukuman seumur hidup yang sesuai keputusan kejaksaan dan presiden. Menurut kami, jadi menurut pandangan polisi mengenai hukuman mati, yaitu hukuman mati yang merupakan suatu vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai suatu hukuman terberat. Menurut hukum, hukuman mati ini termasuk ke dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu hak yang dimiliki oleh semua orang, yaitu hak untuk hidup. Tetapi di sisi lain, terdapat undang-undang yang mengatur tentang hukuman mati, yang menjadi adil bagi hukuman mati ditegakkan. Hukuman mati dapat ditegakkan atau tidaknya, tergantung putusan dalam pengadilan berlangsung. Penyebab tingginya kasus pembunuhan berencana. Menurut hasil wawancara menunjukkan faktor ekonomi, contohnya mencuri untuk biaya pengobatan keluarga, untuk biaya sekolah anak. Diatur dalam Undang-Undang Pasal 4, orang dengan gangguan jiwa tidak bisa dipidana, tetapi tetap melakukan rehabilitasi. Dan jika sudah sembuh, dapat dilanjutkan kembali kasus tersebut, sesuai dengan keadaan awal. Dia melakukannya pada saat sehat atau sudah memiliki gangguan jiwa. Menurut kami, jadi penyebab tingginya kasus pembunuhan berencana yaitu karena faktor ekonomi. Salah satunya karena tingginya kebutuhan pokok yang melesat, dibebani oleh tidak adanya pekerjaan yang membuat seseorang melakukan kejahatan. Kecenderungan terjadinya kejahatan tidak hanya terjadi pada orang yang berada pada tingkat ekonomi rendah, melainkan orang-orang yang berada di tingkat ekonomi yang tinggi. Untuk kesimpulannya, hasil wawancara terhadap tokoh agama menyatakan bahwa hukuman mati diperbolehkan karena dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 179 menegaskan tujuan dasar diberlakukan hukum qisas untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Qisas artinya pembalasan atau utang nyawa dibayar nyawa. Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Di dalam Islam, sudah diberlakukan hukuman secara asal sesuai syarat-syarat qisas. Hukum mati boleh dilakukan dan diberlakukan jika pihak keluarga korban tidak mau memaafkan. Sebaliknya, apabila pihak keluarga memaafkan, maka hukuman mati tersebut tidak berlaku, tetapi harus membayar diat, denda atau pengganti nyawa dengan cara memaafkan. Yang selanjutnya, hasil penelitian dari pihak kepolisian menyatakan bahwa hukuman mati boleh dan tetap diberlakukan karena terdapat di undang-undang yang mengatur tentang hukuman mati, yang menjadi adil bagi hukuman mati ditegakkan. Hukuman mati dapat ditegakkan atau tindaknya tergantung putusan dalam pengadilan berlangsung, sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya di sekitar serta memberi efek jera bagi pelaku yang melakukan pembunuhan berencana tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.